Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini saya akan melanjutkan program membuat bonsai kelapa dari bahan bonsai kelapa orange yang sebelumnya sudah ya. Untuk part satunya saya sudah mereview untuk bahan bonsai kelapa orange-nya. Dan kali ini saya akan melanjutkan proses selanjutnya teman-teman, untuk membuat bahan bonsai kelapa orange ini daun kecil atau daun kerdil. Simak sampai selesai, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe. Bagi yang belum subscribe, ingat subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja kita fokus ke video ini. Dan ini dia penampilan bahan bonsai kelapa orange yang sebelumnya sudah saya tampilkan di part video pertamanya. Saya sengaja tampilkan lagi untuk bahan bonsai kelapa orange ini, supaya nanti kita bisa lihat hasil before dan afternya teman-teman. Kita akan menjadikan bahan bonsai kelapa ini menjadi bonsai kelapa dengan daun kerdil atau dengan daun kecil teman-teman. Kita akan melakukan prosesnya dengan hati-hati dan simak sampai selesai, jangan skip teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk para pecinta bonsai kelapa semuanya, khususnya para pemula teman-teman. Dan langsung saja kita lakukan prosesnya. Kita akan membuang semua daun-daun yang tidak sehat dan nanti kita akan melakukan pemotongan ekstrim atau tebas ekstrim untuk menjadikan bahan bonsai kelapa ini kecil atau kerdil teman-teman. Tapi tidak kita langsung melakukan pemotongan sepenuhnya, tetap kita lakukan sayatan-sayatan untuk membuang daun-daun yang kurang sehat dan membuang semua pelepah sampai ke bawah teman-teman, sampai ke pangkal tunas teman-teman, dengan kehati-hatian, dengan menggunakan cutter yang tajam. Jadi harus kita lakukan dengan kehati-hatian supaya tidak memotong asal-asalan atau bisa mengakibatkan salah potong teman-teman. Dan ini dia, kita memotong mulai dari pelepah awal atau daun pertama. Dengan menggunakan cutter ini kita menyayat, kita memotong dan membersihkan semua pelepahnya sampai ke pangkal tunas teman-teman. Tetap dengan kehati-hatian supaya tidak memotong atau tidak terpotong sampai ke pangkal tunas teman-teman. Ini kita lakukan soalnya kenapa? Soalnya kita telah melakukan proses pembentukan daun kecil atau kerdil teman-teman. Ini bahan bonsai kelapa yang telat telat prosesnya. Kalau kita lakukan sejak awal atau sejak dini, sejak tunas ini tumbuh, langsung kita lakukan sayat kuncup mawar dan pembersihan pelepah, itu tidak perlu kita lakukan pangkas ekstrim semacam ini teman-teman. Jadi sekali lagi, ini solusi untuk bahan bonsai kelapa yang sudah terlanjur tinggi atau panjang teman-teman. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi apabila kita punya kesibukan dan tidak sempat untuk melakukan pembentukan daun bonsai kelapa kecil atau kerdil, kita bisa melakukan dengan cara semacam ini. Kita juga boleh melakukan
dengan pemotongan atau pangkas ekstrim setelah daun pecah atau sudah pecah daun teman-teman. Jadi kita biarkan untuk bahan bonsai kelapa ini sampai nanti daun pecah atau pecah daun, baru kita lakukan program pangkas ekstrim, dan otomatis tunas yang tumbuh nanti akan langsung pecah daun. Jadi silakan kita pilih option mana yang terbaik teman-teman. Kalau ingin mendapatkan bahan bonsai kelapa untuk mendapatkan bonsai kelapa yang nantinya langsung pecah daun, kita boleh lakukan program pembesaran batang dulu sampai nanti daun pecah, baru kita melakukan proses pembentukan daun kecil atau daun kerdil dengan cara yang sama dengan pangkas ekstrim. Nantinya daun atau tunas yang tumbuh langsung pecah daun teman-teman. Tapi apabila kita melakukan sejak dini atau setelah tunas tumbuh, kita lakukan proses sejak dini dengan kuncup mawar dan pembersihan pelepah, untuk mendapatkan pecah daun itu akan memakan waktu jauh lebih lama. Daun kecil, daun kerdil, tapi untuk mendapatkan pecah daun itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Jadi apabila kita menginginkan mendapatkan bonsai kelapa kita daun kecil dengan pecah daun, sebaiknya kita lakukan pembesaran batang dulu pada bahan bonsai kelapa kita sampai nantinya bahan bonsai kelapa itu daunnya pecah atau pecah daun, baru kita lakukan proses pangkas ekstrim. Dan setelah nanti kita lakukan proses pangkas ekstrim, tunas yang baru itu akan tumbuh dengan pecah daun teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta bonsai kelapa semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Apabila ada saran, kritikan, masukan, silakan tulis di kolom komentar teman-teman, untuk untuk perbaikan saya ke depan dalam membuat video tentang bonsai kelapa teman-teman. Oke, kita langsung kembali lagi ke video ini teman-teman. Ini sudah kita pangkas. Untuk tunasnya kita sisakan kurang lebih, jangan terlalu pendek teman-teman ya, antara 3-5 cm dari pangkal, supaya nanti tunas masih bisa tumbuh lagi teman-teman. Kalau kita memangkasnya terlalu pendek dari pangkal bahan bonsai kelapa atau pangkal tunas, biasanya tunas sudah tidak mau tumbuh lagi. Dan ingat, pada saat proses ini hati-hati teman-teman ya. Kalau kita pada saat proses penyayatan, pembuangan pelepah, alangkah baiknya kita potong terlebih dahulu kurang lebih 10 cm untuk mengamankan tunas, karena tunas semakin dalam yang ketutup sama pelepah tuh. Setelah pelepah kita potong-potong, kita sayat, kita potong, kita buang, dan tunas bagian dalam itu sangat lunak, jadi harus segera kita amankan. Kita potong terlebih dahulu untuk membuang bebannya. Jadi kita potong daun yang paling atas itu, karena kalau kita biarkan biasanya bisa patah, bisa sampai ke pangkal tunas, dan dikhawatirkan tunas tidak mau tumbuh lagi. Jadi kita potong kurang lebih sekitar 10-15 cm, kemudian kita rapikan, baru kita lakukan proses pemotongan lagi antara 3-5 cm teman-teman, kurang lebih semacam ini. Pangkal tunas sudah bersih untuk bonggolnya, dan kita juga sudah memotongnya kurang lebih 3-5 cm. Nanti kita akan melakukan proses penutupan pengamanan tunas ini pasca pemotongan ekstrim supaya tidak mati teman-teman. Ini dia, kita akan membungkus atau menyungkup tunas yang baru saja kita lakukan proses pemotongan, supaya tidak dijadikan sarang semut dan tidak kena air hujan, karena ini juga masuk musim hujan. Kita tutup, kita sungkup, kita ikat menggunakan ikat tali karet gilang.
dan nanti kita tempatkan di tempat yang teduh, kurang lebih nanti sekitar ya 1-2 minggu. Nanti kita buka sungkupnya untuk melihat hasil perkembangan tunasnya teman-teman. Ini dia bahan bonsai kelapa yang sudah kita lakukan pangkas ekstrim dan sudah kita lakukan proses pembungkusan atau penyungkupan supaya tunas ini aman teman-teman. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Like, share, and subscribe masih saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa, bye bye.